Hai Sobat Dunia Film Channel, kembali lagi di Dunia Film Channel. Sebuah film dari negeri ginseng, 20th Century Girl menceritakan kehidupan anak muda, berusia 17 tahunan, yang penuh momen berwarna tentang cinta, dan persahabatan. Film 20th Century Girl mengambil latar waktu 1999. Kala itu, Nabora, yang merupakan siswi SMA berusia 17 tahun memiliki sahabat bernama Yundu, yang dimana mereka berdua, jatuh cinta kepada satu laki-laki yang sama, namanya Poon Won-ho. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita saksikan, alur cerita filmnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Semua kisah bermula ketika Yundu sedang bersiap ke Amerika Serikat untuk operasi jantung. 아니 갑자기 미국을 왜 안 가? Ia kemudian curhat kepada Nabora, kalau tak ingin pergi. Karena ia jatuh cinta dengan teman satu sekolah mereka yang bernama Baek Hyun-jin. 이번엔 진짜야. Setelah mendengar curhatan Yundu, Bora merasa perlu membantu sahabatnya itu. 이걸로 뭘 어떡해? 앞으로 넌 그의 일거수일투족을 모두 알게 될 거야. Ia kemudian berjanji akan mencari tahu segala hal tentang Hyun-jin dengan cara mengikutinya diam-diam. Oleh sebab itu, Yundu tetap berangkat ke Amerika Serikat untuk menjalani operasi yang penting bagi hidupnya. Pagi itu Bora berangkat sekolah dengan terburu-buru, hingga hampir saja dia ketinggalan bus. Di dalam bus dia bertemu dengan Baek Hyun-jin, sepertinya inilah orang yang dimaksud Yundu. Ternyata ruang kelas mereka terpisah, antara laki-laki dan perempuan. Tapi Bora masih bisa mengikutinya saat jam istirahat. 종소리가 울리면 굶주린 남녀가 뒤섞이는 바로 그곳. Bora menulis apa yang ingin Yundu ketahui dari Hyun-jin. 는 180일, 좋아하는 음료는 데미수다. Kemudian Bora berpura-pura sakit perut, agar bisa ke ruang kesehatan, karena Hyun-jin juga ada di sana. 잠깐 양호실 좀. Bora mendengar percakapan Hyun-jin dan sahabatnya Poon Won-ho, yang akan bergabung klub penyiaran di sekolah mereka. 난 방송 봐. 잠깐만. Setelahnya Bora mengikuti audisi tersebut, agar bisa mencari tahu tentang Hyun-jin. Tetapi, tiba-tiba Hyun-jin mengundurkan diri dari audisi, karena ingin memberikan kesempatan pada Bora. 저런 멋진 친구들을 위해 저는 이 오디션 기권하겠습니다. Untungnya sahabat Hyun-jin, Poon Won-ho namanya, ia sudah bergabung pada klub penyiaran sekolah. 저기 우리 같은 전대 잘 지내보자. Bora mengikuti Hyun-jin dan ingin mengetahui nomor penyeranta milik Hyun-jin. 012. Di malam harinya Bora mencoba menghubungi Hyun-jin. 여보세요? 백현진 학생 부탁합니다. 나보라? Keesokannya Bora bertemu dengan Poon Won-ho. Won-ho akan memberitahu nomor Hyun-jin, asal Bora mau meminjaminya film yang ingin dia tonton. 현진이 삐삐 번호 알고 싶어? 그래서 알려줄 거야? 보고 싶은 영화가 하나 있는데 빌려주면 생각해볼게. 너네 집 비디오 가게 한다며. Ternyata Won-ho ingin menonton film dewasa, saat di sekolah Bora dihukum, karena telah membawa film dewasa. Malamnya, Won-ho dan Hyun-jin datang ke toko ayah Bora, untuk menyewa film. Dan Hyun-jin menuliskan nomornya. 여긴 삐삐 번호 적으면 비디오 하나 서비스를. Kemudian, Bora memberikan nomor Hyun-jin kepada Yundu. Saat Bora bermain dengan teman-temannya, tiba-tiba ada perkelahian. Saat Hyun-jin akan dipukul, Bora datang dan menyelamatkannya. Karena terlalu keras saat menendang botol tadi, menyebabkan kaki Bora terkilir. 너 괜찮냐? Hyun-jin mengira
apa yang dilakukan Bora semalam karena Bora suka kepadanya. 왜 그랬어? 고백? Kemudian, Hyunjin mengajak Bora untuk berkencan, tetapi Bora menolaknya. 사귀자. 너가 좋아. 나 잘 안 씻어. 나 방구랑 학교정이 땡땡땡 고쳐. 미안. 나 먼저 갈게. Sepertinya, Wonho menyukai Bora, dan Bora pun sepertinya juga menyukainya. 현진이 좋아하는 거 아니었냐? 나도 심장이 좀 이상한 것 같아. Hari itu sekolah mengadakan perjalanan, saat malamnya mereka berpura-pura tertidur. Setelah guru pergi, Bora dan teman-temannya mengadakan pesta minum-minum. 야, 기다려봐. Dalam keadaan mabuk, Bora mengetuk pintu kamar temannya, berniat untuk mengambil minumannya yang dicuri tadi. Namun ternyata itu kamar Wonho, dan tiba-tiba guru kembali memeriksa. Karena ada kegaduhan, dengan cepat Wonho mengajak Bora bersembunyi. Tidak lupa Bora, Wonho dan Hyunjin foto bersama, dan Bora mengirimkan foto tersebut kepada Yundu. 내일부턴 여름방학이 시작됩니다. 알찬 여름방학을 보내고 2학기에 다시 만나요. Wonho memberitahu Bora, bahwa mulai besok dia bekerja di dekat toko ayah Bora. 나 내일부터 저기서 일해. Bora berpura-pura berolahraga dengan adiknya, hanya untuk menunggu Wonho. 아, 우리 그 운동하잖아. 무슨 평소에 안 하던 거라고 그래? 빨리 들어와. Wonho memberi Bora dan adiknya sebuah es krim, lalu Wonho mengajak Bora mengunjungi rumah masa kecilnya. 근데 여긴 어디야? 어릴 때 살던 집. 진짜 자두가 있네? 야, 엄청 많아. Saat mengantar Bora pulang, Bora mengajak Wonho menonton film di akhir pekan. 주말에 같이 영화 볼래? 주말에 보자. Bora terlihat senang sekali, karena setiap hari bisa bertemu dengan Wonho dan akan nonton film dengannya. Sepertinya Hyunjin dan Wonho sedang bersaing, untuk mendapatkan hati Bora. Saat melihat ke pintu, Bora sangat terkejut, karena ada Yundu. Mereka saling melepas kerinduan, lalu Bora mengenalkan Yundu kepada Hyunjin dan Wonho. 얘는 내 제일 친한 친구 연두야. 인사해. Ternyata baik Hyunjin yang dimaksud Yundu adalah Wonho. Yundu menyukai Wonho sejak pertama kali ia bertemu. 생각도 못했어. 오자마자 현진이 볼 거라고는. 진짜 아이스크림 가게 유니폼이 그렇게 멋질 일인가? 근데 언제부터 알바한 거야? 왜 말 안 해줬어? 걔는 풍은하고 백현진은 회색 티 입고 있었잖아. 무슨 소리야? 유니폼 입은 사람이 현진이지. Sebenarnya Bora ingin menyampaikan bahwa ia menyukai Wonho, tapi Bora tidak tega. Hingga Bora menghapus kembali pesan yang ia tulis untuk Yundu. Demi membuat sahabatnya bahagia, Bora menyuruh Yundu untuk datang ke bioskop menggantikannya. 보라가 급한 일이 생겼는데 연락할 방법이 없대서 대신 왔어. Saat Yundu menceritakan tentang Wonho, Bora terlihat cemburu. Setelahnya Bora menghubungi Wonho. 아까부터 계속 호출했는데. Wonho berniat memberikan Bora sebuah handphone, agar bisa menghubunginya. Tetapi Bora menolak, karena takut menyakiti Yundu. 다음엔 거기로 연락해. 나 먼저 들어갈게. Wonho menulis surat untuk Bora. Wonho mengira bahwa Bora hanya tertarik dengan Hyunjin. Wonho merasa cemburu. Wonho juga menulis dalam surat tersebut, bahwa ia harus segera kembali ke Selandia Baru. Setiap hari mereka lalui dengan kesalahpahaman. 불편하면 좀 바꿔달라고 할게. 신경 쓸 거 없어. Setelahnya mereka berempat pergi ke Seoul, dan Yundu ingin menyatakan perasaannya kepada Wonho. 나 오늘 운호한테 고백하려고. Mereka menikmati wahana permainan yang ada di sana. Tetapi, Wonho ingin naik wahana kereta seluncur dengan Bora. 나도 롤러코스터 타고 싶어. Ternyata Wonho takut dengan ketinggian. 원호 고소공포증 있거든.
Di atas ketinggian, Won-ho menyatakan perasaannya kepada Bora. 너랑 같이 있으려고. 나보라, 도와줘! Setelahnya Won-ho mengatakan bahwa ia akan kembali ke Selandia Baru. 나보라, 나 곧 뉴질랜드로 돌아가. Malamnya, saat perjalanan pulang, tiba-tiba Yundu berhenti. 너 풍은호 좋아하지? Yundu merasa kecewa dan menyalahkan Bora. 지금까지 감쪽같이 나 속였잖아. Yundu tidak sengaja menemukan pesan yang Bora hapus dan membacanya. 내가 좋아하는 사람은 풍은호야. Keesokannya Yundu menceritakan semua kesalahpahaman yang selama ini terjadi kepada Won-ho. Kemudian Won-ho berniat mengembalikan film Bora dan menemuinya. Tapi di rumah Bora, sedang ada musibah. Adik Bora terjatuh dan harus dilarikan ke rumah sakit. Won-ho tetap menunggu Bora hingga pagi hari. Di sekolah, Bora mengabaikan Yundu, karena Bora mengira bahwa Yundu masih marah dengannya. Lalu Yundu berpura-pura pingsan, agar mendapat perhatian Bora. Yundu menyuruh Bora untuk pergi menemui Won-ho. 너 그냥 보낼 거야? 나 괜찮아. 빨리 가. Kemudian, Bora mengatakan apa yang sebenarnya ia rasakan kepada Won-ho. 곧 다시 돌아올게. Setelahnya, mereka saling mengirimkan kabar lewat pesan singkat surel. Tetapi sejak saat itu, Won-ho tidak pernah membaca dan membalas pesan dari Bora. Bora terus berusaha menghubungi Won-ho. 지금은 전화를 받을 수 없습니다. 용건이 있으면 메시지를 남겨주세요. Bora pun diterima di perguruan tinggi, dia berharap bisa segera bertemu dengan Won-ho. Bora berusaha untuk melupakan Won-ho, hingga dia pergi ke kencan buta. 제 이름은 운호라고 해요. 정운호. Setelahnya dia mencoba menghubungi Won-ho lagi, tetapi nomornya sudah tidak aktif. 나 이제 진짜 너 잊을 거야. 나 그냥 너 죽었다고 생각할 거야. Setelahnya, Bora kembali ke rumah, dan dia melihat di meja ada paket. Dia lalu mengambilnya. Kemudian Bora mendatangi pameran tersebut. Dan Bora bertemu dengan adik Won-ho. Dia bercerita bahwa kakaknya sudah meninggal. 아니었으면 아마 평생 원망만 했을 거예요. 사실 이번에 알게 됐어요. 형의 짧은 생에 가장 행복했던 순간이 누나와 같이 있었던 때라는 걸. 형에게 좋은 추억 남겨줘서. Kemudian Bora memutar rekaman dari Won-ho. Hal itu membuatnya terharu, dan teringat tentang Won-ho. 새해 복 많이 받아, 나보라 누나. 이제 21세기 새해야. 너 이거 보여주려고 새벽 4시에 일어났다. 곧 만나러 갈게. Cerita berakhir, terima kasih telah menyaksikan.